Horas, horas, horas. Balige Academy datang lagi ke hadapan Anda. Ya, dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, kita serukan lagi ya soal pembantaian 6 Laskar FPI ya, terjadinya tragedi kemanusiaan, pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara, institusi negara yang bernama Kepolisian Republik Indonesia yang terkenal dengan kepolisian terbobrok, terkorup se-Asia Tenggara. Kita masih bingung ini ya dengan dengan terpilihnya, dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ya hampir 100 hari ini ya. Tidak ada gebrakan sama sekali dalam hal penegakan hukum ya. Padahal pada saat berkampanye sebelum terpilih ya, sepertinya cara dia memukul meja itu sepertinya macan Asia ya. Kita pasti ada perubahan ini dalam penegakan hukum. Ya. Ketika orang ini nanti dilantik, maka hari pertama pun sudah ada penegakan hukum yang dirombak, diperbaiki, bukan hanya direformasi, tetapi direvolusi besar-besaran gitu. Tapi sampai detik ini tidak ada ya, nol hasilnya. Ya, bagaimana? Nggak mungkin lah Pak Prabowo ini nggak paham masalah penegakan hukum yang hancur-hancuran di Republik ini ya. Mulai dari kasus KM50 ya, pasti itu udah paham lah dia itu. Bagaimana polisi menangani Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya 2020 saat itu. Belum lagi kasus Vina Cirebon ya. Bagaimana itu penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan, yang diakui oleh para terpidana. Belum lagi scientific crime investigation-nya hancur-hancuran. Ya, belum lagi kasus Kanjuruhan. Ya, 135 tewas akibat penembakan gas air mata oleh polisi yang dilarang oleh FIFA ya. Apalagi ditembakkan ke tribun. Yang disalahkan justru angin sebagai narapidana, terpidana gitu ya. Terus belum lagi kasus Jessica Kumala Wongso, Tito Karnavian dan Krisnamurti, otak rekayasa barang bukti digital, video CCTV ya, yang memerintahkan Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto untuk menggunakan 2 software gratisan, Freemake dan iRedsoft, untuk mengabur-ngaburkan video yang harusnya tajam. Dan ini dibiarkan oleh Prabowo Subianto. Terus apa gunanya kita memiliki presiden baru? 100 hari ini menjelang 100 hari, tetapi tidak ada dampaknya pada rakyat. Padahal anggaran untuk memilih presiden itu ratusan triliun. Kita tunggu hari demi hari, ada nggak ini perubahan gitu. Tapi tidak ya, Jaksa Agungnya masih sama, Kapolrinya juga masih sama, Tito Karnavian masih dipilih menjadi Menteri Dalam Negeri, padahal itulah orang paling jahat se-Indonesia. Ya, waktu dia Kapolda Metro Jaya 2016, itulah yang otaknya merekayasa video CCTV itu. Nggak mungkin lah Krisnamurti berani ya mendatangi sel Jessica Wongso, sel tikusnya si Krisnamurti ya, untuk menyuruh mengaku Jessica ya, karena sudah sesuai dengan video CCTV yang sudah mereka rekayasa. Inilah ya, mafia-mafia hukum, mafia-mafia rekayasa ini masih berjaya di zaman sudah ganti rezim ya. Harusnya kan ganti presiden, rakyat merasakan perbedaannya ya, karena rezim sebelumnya suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, banyak sekali permasalahan hukum, rekayasa ya. Nah, yang kita bahas ini lagi-lagi tentang KM50, kita suarakan ya. Kita suarakan terus supaya Presiden Prabowo Subianto itu membukakan hati nuraninya ya. Sesuai dengan janji kampanyenya, hukum yang tegas. Ya, jadi
kalau ingin membuka kotak Pandora dari kasus rekayasa pembantaian 16 KRP ini, ya dimulai dengan memeriksa yang namanya Kapolda Metro Jaya saat itu 2020, Fadil Imran. Ya. Ada 9, ya, sering saya ulangi, 9 alasan kenapa. Yang pertama yaitu kenapa nggak diborgol. Situ saja sudah kesalahan mendasar dalam SOP penahanan, ya, karena sebelumnya katanya sudah ada perlawanan di depan Hotel Novotel di Karawang Barat, ya, katanya sudah ada perlawanan. Tetapi ketika membawa 4 laskar atau pengawal FPI ini yang masih hidup di mobil Daihatsu, tidak diborgol, diikat tali sepatu juga tidak, diikat pinggang kayak dipakai tidak, dipakaikan diikat pakai tali rafia juga tidak. Di sini kan sudah bau rekayasa, ya, bau amis sekali rekayasa. Yang kedua, rest area KM 50 itu dibongkar tahun 2020 padahal baru diresmikan tahun 2019. Ya, bau rekayasanya untuk menghancurkan TKP kunci. Yang ketiga, kebetulan yang tidak masuk akal, KM 49 sampai 72 itu CCTV fiber optiknya putus. Di situ saja sudah merupakan rekayasa mutlak dari kepolisian, ya. Yang keempat, data CCTV dan HP di masyarakat sekitar di rest area itu diminta dihapus, diperintah dihapus oleh polisi. Terus yang kelima, pembersihan darah di rest area KM 50. Yang keenam, rekonstruksi hanya berdasarkan pada keterangan kesaksian dari terdakwa Fikri Ramadan dan Yusmin Ohorela. Cuma 2 itu diserap oleh JPU, dibuat pertimbangan oleh hakim, membebaskan mereka. Ya. Jadi kedua terdakwa itu pun tidak pernah 1 hari pun di penjara. Padahal ini pelanggaran HAM berat. Tidak pernah satupun kedua polisi itu di penjara 1 hari pun. Ya, keterangannya diserap mentah-mentah. Ada, kemarin sudah kita bahas di seri 24. Ya, Eko Wahyu Bintoro, ahli Inavis, fingerprint, face recognition, lulusan sarjana hukum. Ya. Melakukan katanya olah TKP segala macam, tapi apa? Bukan melakukan pencocokan fingerprint atau face recognition dari data CCTV, bukan, dari hasil keterangan Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan, dari putu-putu yang hasil reka adegan. Itulah, ya, semua bisa dilakukan oleh kepolisian yang seolah-olah scientific tapi adalah fake scientific, ya, sains semu, sains abal-abal. Yang ketujuh, alasan pembelaan diri. Ya, inilah yang membuat mereka terdakwa vonis lepas. Pembelaan diri, padahal sampai 4 kali ada tembakan di dada kiri. Itu hanya ada di kepolisian Konoha dan itu diterima oleh JPU dan hakim. Yang ke-8, bukti sajam, pedang, celurit, senjata api, dan perlawanan 6 laskar FPI yang katanya di depan Hotel Novotel di Karawang Barat atau di jembatan tidak diverifikasi dengan data apapun, ya, tidak diverifikasi dengan data ilmiah apapun, murni dari keterangan kedua terpidana Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan Tawainela. Baru yang ke-9, ekstraksi data HP hanya dari ke-6 laskar FPI. Jadi data gawai mereka saja, tidak ada ekstraksi. Bahkan dari ketiga terdakwa, yang satu sudah almarhum, ya, Jenrato itu, Elwira Priyadi Jenrato. Jadi ada 3 terdakwanya, 1 meninggal, kecelakaan motor katanya. Dari ketiga ini tidak ada, bayangkan, pelakunya katanya 3 ini. Tetapi HP mereka itu luput dari ekstraksi.
ahli ekstraksinya adalah Muhammad Asep Saputra. Nanti saya bacakan di ini ya, di keputusan. Nah, inilah dia keputusannya. Nah, inilah dia ahlinya. Ahli Muhammad Asep Saputra ST di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa ahli adalah ahli digital forensik sesuai dengan sertifikat bla bla bla. Terus bahwa barang bukti diterima dalam keadaan tersegel dan keadaan baik, dan setelah diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya. Setelah itu difoto, dilabel sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di sistem manajemen barang bukti digital laboratorium forensik digital forensik sebagai berikut. Nah, ini berasal apa? Dia adalah anggota dari Muhammad Nur Al-Azhar, ya, siapa ini? Karena ketuanya ya adalah Muhammad Nur Al-Azhar. Muhammad Asep Saputra ini bekerja di bawah Muhammad Nur Al-Azhar. Muhammad Nur Al-Azhar adalah orang yang merekayasa, ahli yang merekayasa video CCTV Jessica Kumala Wongso menggunakan software gratisan FreeMake dan iRedSoft. Bisa kalian download gratis dengan sistem operasi Windows. Itulah, bayangkan bagaimana mungkin ketuanya saja Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim itu pelaku rekayasa. Bagaimana kita mau percaya sama Muhammad Asep Saputra ST ini ya? Saya cari pun di internet profilnya saya tidak temukan ya. Susah sekali. Fotonya juga susah saya temukan. Nah, inilah hasilnya ya. Jadi karena saya sudah tangkap bahasa Muhammad Nur Al-Azhar itu sebagai otak pelaku rekayasa itu yang diperintah oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti itu, kasus Jessica Wongso, maka saya juga tidak percaya hasilnya si Muhammad Asep Saputra ini. Ya. Nah, inilah hasilnya. Nah, ini semua HP-nya dari keenam Laskar FPI yang tewas. Tidak ada satupun HP dari 3 terdakwa, Handik Jusin sebagai koordinator lapangan dan ke atasnya, ya, Dirkrimumnya atau Kapolda Metro Jayanya, bagaimana komando saat itu sehingga membuat mereka tewas, gitu. Harusnya kan itu diekstrak juga untuk memverifikasi segala jaring data komunikasi di antara mereka, tapi tidak ada. Bahkan yang terdakwa aja pun tidak diekstraksi, dan itu diterima oleh JPU. JPU tidak meminta, atau hakim pun pada saat itu tidak diminta. Kenapa HP dari terdakwa itu tidak kalian ekstraksi? Ini kan cuma yang tewas, yang menjadi korban. Kok pelakunya nggak ada diekstraksi? Itulah hebatnya polisi Konoha ya. Saya cari-cari dari sini, mana dia ini ya, jejak komunikasi, pokoknya digital artifak dari yang ada di HP terdakwa tidak ada. Ini adalah semua ya WA chat dari yang ke-6 Laskar FPI, dan saya pun meragukan isinya ini ya, karena diekspor dalam bentuk teks, bisa gampang diedit ya, karena tidak diverifikasi. Bahkan di sini tidak ada nilai hash-nya ya. Setelah kita ekstrak, harusnya kalau kita cloning gitu ya, forensik cloning, maka muncul nilai hash-nya. Itulah hash itu untuk menandakan nanti dia diubah atau tidak. Tidak ada nilai hash-nya dari hasil ekstraksi dari beberapa 6 HP ya, berikut dengan SIM card-nya ya, internal memory card-nya. Nggak ada nilai hash-nya. Jadi begitu saja Word begini dan diterima. Inilah bentuk Word. Siapapun bisa ngedit kalau Word begini ya. Dijadikanlah ini landasan untuk menuntut, untuk memvonis lepas dari ketiga terdakwa. Inilah kepolisian Republik Indonesia, Pak Prabowo ya, bahwa Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim itu sudah menjadi laboratorium editing ya, editing baik, editing apapun data digital ya. Kalau bentuk video saja bisa diedit oleh kepala labnya Muhammad Nur Al-Azhar,
apalagi cuma dalam bentuk WA chat yang cuma disimpan dalam database SQLite. Itu kan gampang sekali mengeditnya, diekspor dalam, bisa diedit di database-nya, bisa diedit setelah diekspor. Nggak ada nilai hash-nya sama sekali. Inilah, apakah Pak Prabowo mendiamkan ini terus? Sampai kapan ini didiamkan? Gitu loh. Karena ini akan menjadi bara api. Dan ini kalau tidak ditangkap otaknya, makanya saya bilang, periksa mulai dari Kapolda Metro Jaya 2020 saat itu, Fadil Imran, di situ titik masuknya. Komando itu pasti di situ, mulai dari dia atau melalui dia. Fadil Imran merupakan kunci, itu harus diinvestigasi oleh Komnas HAM yang baru sekarang. Ya, jangan cuma makan gaji buta Komnas HAM yang baru, mulai periksa Fadil Imran. Irjen Fadil Imran, tadi mana itu orang menjabat sekarang, saya belum sempat search ya. Fadil Imran. Itu. Pak Prabowo jangan didiamkan masalah ini. Kalau ini didiamkan, maka kepolisian akan semakin kotor, semakin terburuk se-Asia bahkan dunia. Kami tunggu Pak, sudah mau 100 hari ini apa gebrakannya, ya. Padahal Kementerian HAM sudah dipisah. Kita kira ada gebrakan masalah penegakan HAM. Kalau nggak ada ya sudahlah, hilangkan aja itu kementeriannya Natalius Pigai itu. Nggak berguna juga bagi kami itu. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.